Pelayanan firman pada hari ini. Urapi hambamu, berkati untuk seluruh para pendengar yang hari ini mendengar firman Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Beberapa waktu lalu Budia beberapa kali mengirim lagu yaitu I am the God, ya. I am the God that heals thee. I am the Lord because you're healer. Kita yakin bahwa Tuhan kita adalah yang mampu menyembuhkan kita. Dia adalah penyembuh. Bahwa kita mungkin banyak hal yang sedang terjadi, terluka dalam kehidupan kita, bahwa kita punya keyakinan bahwa Yesus itu yang mampu untuk menyembuhkan, dan dia adalah penyembuh yang luar biasa. Nah, hari ini untuk bagian yang terakhir sesi bulan ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali melihat firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu hari ini dengan tema yang sudah kami sampaikan dalam WA, bahwa kami akan menyampaikan tema hari ini yaitu mahkota layak bagi orang yang sungguh setia mengasihi Tuhan. Saudaraku, kami sampaikan bahwa mahkota adalah suatu simbol, ya. Simbol, ya. Sekali lagi, mahkota itu simbol, dan kita sebagai bentuk pengakuan dan pengukuhan, ya. Bentuk pengakuan dan pengukuhan. Karena itu saudaraku, setiap orang selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota, ya. Karena mahkota merupakan suatu kebanggaan. Untuk sebuah trofi orang juga harus berjuang. Untuk sebuah yaitu kalung medali orang harus berjuang. Dan itu bagian daripada mahkota, dari suatu puncak keberhasilan, puncak yang harus diakui dan puncak yang harus mendapatkan legitimasi. Oleh karena itu oleh karena itu saudara-saudara kami kasih dalam Tuhan, bahwa sebenarnya siapakah yang mampu memberikan yang dapat memberi penilaian tertinggi dalam kualitas tertinggi dalam kehidupan kita, ya. Kalau dalam suatu penyelenggaraan perlombaan pertandingan, seorang panitia ditunjuk dalam bentuk kelompok juri, mereka yang akan memberikan penilaian akhir, bahkan mungkin dalam kompetisi itu, yaitu yang akan disahkan melalui suatu proses panitia yang mengukuhkan bahwa orang itu yang berhasil, pasti dia akan dikukuhkan untuk memberikan suatu simbol mahkota maupun medali atau bahkan yang bentuk-bentuk yang lainnya. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, tapi pengukuhan yang tertinggi dalam kehidupan kita adalah pengakuan dan pengukuhan yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, dalam kitab kita dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ada beberapa mahkota, ya, mahkota yang kita perjuangkan, ya, mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, khususnya kepada bangsa Israel, yaitu dari keturunan bangsa Israel, dari keluarga daripada Daud sebagai pemangku pemimpin bangsa Israel itu sendiri, ya. Dan Tuhan mengadakan suatu perjanjian, ya, khusus kepada Daud dan keluarga dan keturunannya terus menerus, ya. Tapi di sini kita akan melihat dalam kitab Mazmur, dalam kitab Mazmur pasal 89 20 sampai 40, itu jelas menjelaskan kepada kita firman Tuhan bahwa ada mahkota yang seharusnya diberikan turun temurun dari keluarga Daud untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan itu selalu terjadi. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kita akan melihat bahwa dari keturunan Daud itu sendiri ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup. Yang sanggup akan menjalankan terus untuk memimpin bangsa, yang tidak sanggup akan terlepas, ya, mahkotanya itu sendiri. Ada yang punya kesempatan yang sangat pendek, ya, tidak kurang daripada 2 tahun. Bahkan ada yang tidak kurang dari 20 tahun. Ada yang sangat lama, saudaraku.
Ada hal-hal yang bisa kita telisik di sana. Mengapa seorang pemimpin dari keturunan Daud itu sendiri tidak mampu mempertahankan dalam jangka waktu yang sangat lama? Salah satunya penyebabnya adalah ketika di antara para pemimpin yang dari keturunan orang-orang keluarga Daud itu yang terlepas ya mahkotanya adalah orang-orang karena gagal untuk tetap mempertahankan perjanjian dengan Tuhan, untuk menyatakan kasih setia kepada Tuhan, ya, menyatakan kasih setianya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Bahwa akhirnya kehilangan kesempatan itu dan melakukan banyak perbuatan yang disebut perbuatan dosa. Ya, dosa adalah memutus dari berkat Tuhan, daripada mahkota yang datang dari Tuhan. Ya, sekali lagi, ketika seorang berbuat dosa, mahkota akan hilang terlepas daripada kita. Dan kita akan kehilangan, yaitu kemuliaan itu sendiri. Akan kehilangan sukacita itu sendiri. Dalam konteks yang lain, dalam kitab Amsal pasal 27, ada konteks yang lain. Ada mahkota yang seharusnya diperjuangkan banyak orang, tetapi terlepas daripada kita. Ya, berhenti dari suatu kesinambungan turun-menurun. Mengapa? Itu juga karena ketika orang itu tidak mampu mempertahankan imannya, hidup gagal dalam imannya dan berbuat dosa, akhirnya kehidupannya itu gagal di hadapan Tuhan. Dalam kitab Yesaya juga pasal 28 1-5 juga kita akan disebut bahwa disebutkan di sana ada mahkota yang akhirnya yaitu terhilang dari pemimpin bangsa Israel sendiri, dari kelompok orang-orang Ibrahim yang bisa harusnya memimpin bangsa itu. Dan mereka mengapa kehilangan mahkota yang disebut? Karena mereka telah menciptakan mahkota sendiri, yaitu mahkota kemegahan. Mahkota yang menyatakan akan suatu keputusan pribadi tanpa melibatkan Tuhan. Keputusan daripada keinginan dagingnya sendiri, ya, di mana dia yaitu menciptakan mahkota kemegahan, bahwa kehidupannya itu diglamorkan, kehidupannya itu diluar biasakan, bahwa mereka kaya dan mereka menikmati kekayaannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk diri dia sendiri, untuk tubuhnya, untuk kesenangan sosial mereka. Dan akhirnya saudara-saudara kami, itu adalah suatu mahkota kemegahan, kesombongan terjadi di masa itu yang disebutkan itu. Ketika orang mulai menyombongkan hatinya ya di hadapan Tuhan, mahkota itu lambat atau cepat akan diambil Tuhan daripadanya, dan dia akan kehilangan mahkota yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya di sini saudaraku, bahwa kita itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama setiap orang untuk mendapatkan mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota semuanya Tuhan berikan kesempatan untuk kita semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa orang yang menyia-nyiakan mahkota yang dari Tuhan, dia akan kehilangan, ya. Oleh karena itu kita di akhir-akhir ini kita mendengar muncul apa yang disebut penyakit yaitu corona, ya. Ini disebut dari bahasa crown, dari kata suatu mahkota bentuknya seperti suatu mahkota yang hilang karena perbuatan dosa kita. Ada yang senyap, sedang bukan seharusnya menjadi kemuliaan bagi hidup kita, tapi yaitu mahkota tersebut senyap tetapi menghantui kehidupan kita, membawa kepada banyak hal kesusahan dalam kita, kematian, sakit, penyakit, dan itu menakutkan oleh banyak pihak untuk waktu yang dekat ini. Artinya bahwa ketika kita tidak mampu mempertahankan keyakinan iman kita, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita akan kehilangan kesempatan mendapat kemuliaan Tuhan. Mahkota itu akan terlepas daripada kita. Mahkota yang mulia akan berubah menjadi kematian bagi orang. Sungguh sangat menakutkan, ya, kalau itu terjadi. Oleh karena itu dalam kitab ratapan pula ada disebutkan juga bentuk bahwa ada suatu orang yang gagal untuk menerima mahkota itu sendiri. Mengapa? Mengapa mahkota bisa jatuh dari kepala kita? Dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 16 jelas sekali mengatakan, mahkota itu hilang dari kepala kita ketika kita memutuskan untuk berbuat dosa,
untuk menjadi suatu sahabat dosa, menjadi sahabat daripada kehidupan yang akan menuju maut. Sebenarnya langkah itu sudah dekat. Ketika orang itu membelakangi Tuhan, membuang kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, orang itu telah masuk dalam dosa. Dan dosa itu merupakan jalan menuju maut. Tidak lama, hanya satu langkah saja orang akan menuju maut. Oleh karena saudara yang kami kasih, kalau orang sudah tidak peduli dengan Allah, hidupnya tanpa Allah, ya, walaupun dalam suatu lingkungan kehidupan yang percaya Tuhan, yang mengaku percaya Yesus Kristus, menyebut Yesus Kristus Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi ketika dalam perilaku hidup kita, dalam hati kita menolak Tuhan, kita sama dengan kita melempar mahkota Tuhan dalam hidup kita, dan ujung-ujungnya adalah kita jatuh dalam berbagai dosa, dan kita akan selangkah lagi menuju kematian. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita suka berbuat dosa, kematian jangan pernah disesali. Kematian jangan pernah disedihkan. Kematian jangan pernah dihindari. Dan itu merenggut kita. Ada satu hal yang penting. Terakhir ketika istri saya sebelum meninggal pada bulan Desember akhir hingga sampai bulan akhir bulan Februari, dia selalu berkata kepada saya, gelombang kematian akan terjadi, gempa dan penyakit. Dan ketika akhir bulan Februari sebelum meninggal, istri saya katakan, lihat, gelombang kematian, gelombang sakit penyakit telah datang masuk Indonesia luar biasa. Tetapi dalam hati saya kurang begitu tanggapi. Tetapi ketika dia teriak terus berulang-ulang, dan ketika melihat kenyataan sekarang, ada beberapa tempat di daerah kita sudah mulai ada di lockdown. Yang terakhir pertama yang diadakan yaitu yang ada di Jogja, kemudian yang terakhir yang ada di Tegal. Artinya bahwa kita itu sudah dalam kecemasan yang tingkat tinggi, ya, yang luar biasa. Karena itu saudaraku, di dalam hal seperti ini kita dituntut ada suatu hal yang penting. Kesungguhan kita untuk setia mengasihi Tuhan. Ada hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mempertahankan mahkota kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, belajar untuk setia mengasihi Tuhan. Tema seperti tema kita hari ini, mahkota layak bagi orang yang sungguh setia mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, bahwa kita melihat bahwa di sini setelah kita mendengarkan kesaksian tadi, bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memimpin kehidupan kita. Kita diajar hari ini untuk hal yang terpenting. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kitab Yakobus, ya. Yakobus pasal 1 ayat 12, ya. Kita akan lihat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu bagian yang pertama dengan sebagian berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, ya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, satu hal yang penting di dalam hal yang ini, bahwa seperti subtema kita, berbahagia orang yang mengasihi Tuhan. Ya, sekali lagi berbahagia. Mengapa kita yang mengasihi Tuhan disebut orang berbahagia? Ya, sebenarnya orang berbahagia bukan orang yang beriman dulu, ya. Ketika orang beriman itu pasti ketika kita melangkah percaya Tuhan, kita memerlukan suatu iman, keyakinan. Tetapi hal yang terpenting untuk memelihara kehidupan kebersamaan dengan Allah, kita perlu satu kata yang penting, mengasihi, yaitu mengasihi Tuhan. Itu satu kata yang sangat penting, yang harus menjadi bagian hidup melekat dalam hidup kita, ya.
Tapi ketika kita berbicara mengenai iman, itu berbicara mengenai bagaimana kita konfirmasi iman kita, keyakinan kita, keterpautan kita, yaitu penyerahan kita bahwa hidup kita ada di dalam Kristus. Kita nyatakan hidup kita bersama Kristus. Tetapi untuk memelihara hidup kita, iman itu perlu satu kata seperti yang saya sebutkan tadi, mengasihi. Mengasihi Tuhan, kata yang penting. Karena mengapa orang bisa bertahan dalam berbagai pencobaan? Bukan karena ia beriman, ya. Mengapa ia bisa bertahan dalam pencobaan? Karena ia mengasihi Tuhan. Seberapa ringan beban pencobaan kita, seberapa sedang beban pencobaan kita, seberapa berat pencobaan kita, bahkan pencobaan yang berat itu bertubi-tubi menimpa hidup kita terus menerus, ya, bergantian, seolah kita itu dibuat terpuruk, sudah jatuh ketimpa tangga, remuk giginya, ya, itu kira-kira seperti itu akan membuat kita seolah kita kehilangan keyakinan, pengharapan. Tetapi Tuhan ingin mengapa kita tetap, walaupun keadaan apapun yang terjadi, mengapa kita tetap bertahan di dalam Tuhan? Karena kita memulai belajar mengasihi Tuhan, ya. Mengapa kita bisa mempertahankan kehidupan kita, rumah tangga kita? Bukan karena kita memiliki suatu perjanjian deposito yang kita tanda tangani bersama. Bukan karena kita memiliki perjanjian akan harta gono gini yang menjadi suatu kesepakatan bersama. Bukan itu yang menjadi utama. Ketika seorang itu memiliki kesepakatan di dalam mengasihi suami istri itu, di dalam kelangsungan pernikahan mereka, kehubungan mereka, hanya satu hal, ketika mereka mulai menciptakan mengasihi. Dan itu terus harus dikemandangkan dalam batin, relung hati kita. Ketika kita berada dalam kunci mengasihi, kita tidak akan pernah kehilangan kendali. Kita tidak pernah kehilangan suatu perasaan benci. Yang ada kita harus ingin bersama. Puji Tuhan. Saudaraku, karena itu kuncinya adalah mengasihi. Dan Tuhan berjanji dalam ayat yang ke-12, orang yang mengasihi Tuhan, ia akan diberikan mahkota kehidupan. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan akan menerima mahkota kehidupan. Yang disebut kehidupan di sini, mahkota kehidupan adalah bahwa di mana kita akan diberi kesempatan untuk hidup ketika kita masih hidup secara badani ini, ya, di dalam dunia ini. Tuhan akan berikan kesempatan itu untuk hidup, menikmati berkat Tuhan, kesinambungan bersama dengan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan. Ketika kita dipanggil, kita walaupun sudah tidak perlu makan dan minum, tetapi ada pada kita, ada buah dalam kehidupan kita yang dinyatakan Tuhan, yang akan diterahkan Tuhan di kepala kita, yang akan ditaruh Tuhan di kepala kita, yang diberikan Tuhan kepada tangan kita. Apa itu? Mahkota kehidupan. Bahwa kehidupan yang bagaimana? Kesetiaan kita mengasihi Tuhan, itulah suatu ukuran yang paling utama. Bukan berapa banyak uang persembahan kita setiap minggu, bukan berapa banyak per bulan kita setiap bulan, tetapi mengasihi Tuhan. Ketika orang memberi per bulan, memberi persembahan, itu bagian daripada cinta kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saudara jangan pernah kehilangan motivasi untuk tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dengan demikian ada berkat, ada mahkota di masa, ada berkat kehidupan di masa sekarang, ada mahkota kehidupan di masa akan datang. Saudaraku, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, berbeda dengan dunia. Dunia mencoba untuk mengubah, ya. Sekali lagi, dunia berusaha untuk mengubah keadaan ini. Tanpa Allah aku bisa hidup, tanpa mahkota, yaitu tanpa masa depan. Kami tidak peduli masa depan mati hidup kami. Yang penting saya bisa bikin mahkota. Oleh karena itu saudaraku, ya, ketika corona menimpa kita, orang mungkin mencoba untuk mengkayakan diri, tapi emas jadi mahal, ya. Emas dunia jadi mahal, ya. Orang mungkin tidak mampu untuk membeli sekarang. Sekarang orang berpikir
Mau mikir emas yang harga di dunia ini mahal. Yang penting bisa makan dan minum menghadapi kenyataan yang berat seperti ini. Artinya apa? Apa mimpi kita itu akan jauh daripada yang kita harapkan. Tetapi satu hal yang penting, tapi itu dunia mendengungkan kepada kita. Dunia ingin mengubah cara berpikir pola hidup kita dalam berbagai macam cara agar kita tidak setia dan tidak mengasihi Tuhan, meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam cara. Orang-orang hidupnya yang ateis, tanpa Tuhan, meleter. Mereka hidup berdansa, mereka hidup di pinggir pantai, mereka hura-hura, matinya lebih banyak. Karena apa? Karena mereka tidak peduli dengan Tuhan. Ketika kita untuk mencari Tuhan secara dekat dengan pribadi, artinya bahwa kita akan memiliki kesempatan hidup lebih panjang. Tapi ada satu hal yang penting, ada banyak hikmat yang terjadi sekarang ini, bahwa kita diberi kesempatan oleh negara kita di rumah, nikmati kebersamaan, nikmati waktu rest, waktu istirahat ini, nikmati itu agar kita sehat. Jangan meleter, jangan banyak perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu akan membuat kita akan lebih jauh jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan dan menjatuhkan kita dalam kematian. Oleh karena itu kita akan menerima, yaitu mahkota senyap, mahkota kematian. Oleh karena itu saudaraku, hari ini waktunya kita akan mencari Tuhan. Kalau dunia mengatakan bahwa bagaimana dia akan disedot, orang itu timbulkan agar orang itu mulai untuk mencari, menikmati, yaitu mengembangkan kebutuhan daging dia secara lahiriah. Firman Tuhan tadi katakan begini, ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, yang melahirkan dosa. Dan apabila dosa ini sudah matang, yang melahirkan maut. Ya, ada satu penawaran dunia itu, yaitu membangun keinginan manusia. Membangun keinginan manusia. Keinginan-keinginan yang sangat ambisius tanpa Allah. Orang bisa makan enak tanpa Allah, dengan menyediakan dalam berbagai macam cara. Orang dapat uang yang begitu cepat tanpa Allah. Agar apa? Dia bisa menikmati apapun yang dia inginkan. Banyak keputusan-keputusan yang sangat membelakangi Allah. Tapi keinginan itu akhirnya ujungnya adalah maut. Tuhan ingin agar kita hari ini belajar untuk merendahkan hati kita. Belajar untuk mawas diri. Mengasihi Tuhan adalah kunci untuk bahagia. Bukan harta, bukan keinginan, ya, bukan desire, ya, itu. Kalau kita mengembangkan hidup itu hanya karena keinginan, banyak gagalnya, banyak jatuhnya. Saya bukan menjelekkan istri saya. Di masa waktu beberapa sebelum meninggal, istri saya sukanya adalah yaitu menikmati kehidupan itu secara maksimal. Ya, kalau bisa makan setiap hari, setiap minggu di restoran, isop ya setiap hari. Makan perjalanan traveling, kalau bisa hari ini bukan seminggu sekali, kalau bisa setiap hari mengadakan suatu perjalanan. Artinya apa? Banyak peluang dan kesempatan orang menyibukkan diri, akhirnya lupa Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kita belajar untuk menarik diri kita, ya, menarik diri kita agar kita mencari Tuhan, ya, puji Tuhan. Saudaraku, ini adalah bagian yang pertama, yaitu berbagai orang yang mengasihi Tuhan, ya, tidak akan pernah kita kehilangan kesempatan untuk hidup. Tapi Tuhan akan memberikan kita hidup, kelangsungan hidup, survive, dan kita bisa tetap menikmati hidup terus menerus yang disebut eksis. Dan kita juga akan mendapat di akhir hidup kita mahkota kehidupan. Amin. Ada amin saudara-saudara? Amin. Ya, puji Tuhan. Ini ada bagian yang kedua, ya. Saya hari ini tidak membuat khotbah panjang, tapi ada dua bagian saja. Bagian yang kedua, ya, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk diadakan suatu disebut pemulihan mandat Allah. Allah ingin memulihkan, ya, mandat Allah itu kepada kita kembali. Mandat yang bagaimana, ya? Mandat yang bagaimana? Menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sekali lagi, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ciptaan Tuhan banyak, ya. Ciptaan Tuhan itu banyak. Ciptaan yang pertama para malaikat-malaikatnya.
dan seluruh alam semesta dan seluruh yaitu malaikat-malaikatnya. Yaitu bahkan ciptaan Tuhan di dalam alam semesta ini, di bumi ini. Ada lagi banyak ya, yaitu di mana Tuhan menciptakan manusia, ya, menciptakan alam di dalamnya, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang, ya, menciptakan matahari, ya, menerangi kita, bulan, dan menciptakan kehidupan di udara, di darat dan di laut. Artinya kan bahkan di bawah bumi. Artinya ada kehidupan yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan tidak memberi mandat itu kepada malaikatnya untuk mengelola semuanya, itu tidak. Tetapi Tuhan memberi mandat ilahinya kepada manusia dalam kitab Kejadian. Tuhan ingin agar Adam dan Hawa mengelola itu, apa yang Tuhan telah ciptakan. Dalam tingkat tertentu, kemuliaan kita luar biasa, ya, luar biasa. Bedanya kalau dengan malaikat, kita tidak bisa turun naik surga, ya, kapan saja. Lah malaikat Tuhan akan turun naik sesuai perintah Tuhan. Tetapi kita di bumi ini akan dilayani malaikat-malaikat Tuhan, dilayani oleh Bapa kita, dikasih oleh Bapa kita, dicintai oleh Allah. Kita hidup apa yang diberikan Tuhan. Kita hidup dari apa yang kita olah di bumi ini. Artinya bahwa kehidupan itu yang dari Allah adalah baik adanya. Kita lihat dalam kitab kita Yakobus 1 pasal 1 ayat 16 sampai 18. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jelas firman Tuhan menjelaskan kepada kita di sini bahwa kita diberikan mandat Tuhan itu sendiri yang luar biasa. Pemberian Tuhan itu baik. Bahkan pemberian Tuhan itu tidak hanya baik saja, bahkan sempurna anugerahnya. Artinya apa? Apa yang disediakan bagi kita, tidak mungkin Tuhan menyiapkan pencobaan, ya. Tuhan tidak mungkin menyiapkan sakit, penyakit. Tuhan tidak pernah menyiapkan jebakan dosa. Benar tidak? Tuhan tidak akan pernah menciptakan itu semuanya. Tuhan tidak akan membuat kita itu menderita sengsara karena kekurangan. Ya. Yang jelas bahwa kasih Tuhan itu sempurna adanya. Mengapa dunia menjadi tidak sempurna? Mengapa ketika kita berebutan dunia menjadi tidak sempurna? Ketika kita mulai jatuh dalam berbagai macam dosa, muncul iri hati. Kain jatuh dalam dosa karena sikap iri hati muncul dari batinnya. Ya, banyak pembunuhan terjadi oleh karena mereka itu tidak lagi memandang Tuhan, tapi memandang kesempatan hidup untuk dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Ketika orang memandang yaitu kesempatan hidup untuk diri sendiri, siapapun akan dikorbankan. Siapapun biar mati, yang penting saya hidup. Saya bersyukur Presiden kita Jokowi telah memberikan banyak hal yang baik. Kita segera untuk dilakukan suatu perbuatan yang baik untuk pemulihan keadaan ini. Artinya bahwa ada suatu perbuatan yang baik. Kalau dunia, ya, orang tidak percaya, orang hidup dalam perbuatan dosa, suka kalau orang itu kena penyakit, suka kalau orang itu mati, suka kalau orang itu akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Orang percaya tidak akan pernah melakukan itu karena Allah tidak pernah menginginkan pencobaan dalam hidup kita. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, untuk menjadi suatu penciptaan, mengapa orang itu mudah jatuh dalam berbagai pencobaan? Mengapa orang itu mengubah keadaan? Mengapa orang itu kemudian tidak lagi setia kepada Tuhan? Karena satu hal, ketika seorang itu tidak puas dengan Tuhan, gagal untuk setia mengasihi Tuhan, kemudian ada tawaran baru dari si iblis. Orang akhirnya meninggalkan Tuhan, berafiliasi lagi, mereka bergabung menjadi sekutu kuasa kegelapan. Penguasa-penguasa langit dan bumi ini dalam berbagai tempat
entah di gunung, entah di laut, entah di sawah, di pohon-pohon, entah di batu-batu, semua orang itu akan mencoba untuk menjadi bagian, mencari kekuatan di sana tanpa yang bukan kekuatan Tuhan. Itu artinya apa? Banyak orang itu melakukan perbuatan karena dia salah memilih, ya. Salah memilih, salah mencari sekutu. Sekutu yang baik adalah Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Ada amin? Ya, kita akan tetap memilih. Sekutu terbaik hidup kita adalah Yesus Kristus. Dan dia adalah sahabat kita. Apapun yang terjadi, dia akan mendampingi kita. Ada amin, saudara? Amin. Dia akan menyertai kita, menopang kita, menolong kita. Ya, karena ia adalah teman sejati. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, banyak orang sekarang itu kita harus menjadi buah, yaitu menjadi firman Tuhan katakan bahwa menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Artinya bahwa kita ditempatkan Tuhan. Ya, kalau muncul manusia-manusia bukan Allah dengan manusia Allah, ya, kita akan ditempatkan dalam kualitas tertinggi. Ada manusia yang tidak sebanding dengan manusia Allah, manusia setan. Kadang-kadang banyak orang di satu tempat bisa mengubah dirinya menjadi babi, bisa mengubah dirinya menjadi anjing, bisa mengubah dirinya menjadi sapi, bisa mengubah dirinya dari hasil teknologi zaman sekarang, mengubah dirinya dalam berbagai keadaan, menyerupai, ya, bahkan di zaman-zaman mungkin mengubah dirinya sebagai macan atau singa atau yang lain. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah membuat kita itu berubahlah menjadi binatang, berubahlah menjadi tumbuh-tumbuhan, berubahlah menjadi batu. Tuhan tidak pernah memerintah kita untuk berubah itu. Tetapi iblis mampu dan membujuk kita agar berubah dalam berbagai keadaan. Mengapa tujuannya? Agar orang itu terpesona, seolah-olah kekuatannya, kekuasaannya Tuhan itu lebih rendah daripada kekuasaan iblis. Oleh karena itu jangan heran kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Tapi orang yang setia kepada Tuhan, mari kita akan menjadi ciptaan baru, menjadi sama seperti Kristus. Tidak usah pengen jadi mobil-mobilan, tidak usah pengen jadi harimau, tidak usah perlu jadi pohon-pohonan. Jadi menjadi sempurna seperti Kristus, ya. Satu patokan tunggal di situ, ya. Menjadi seperti Kristus. Itu adalah ciptaan yang disebut ciptaan yang sangat mulia, ya. Orang yang tetap menjadi hidupnya mengasihi Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus, ia akan, yaitu hidupnya abadi, akan menerima mahkota kehidupan, ya. Bukan mahkota senyap, bukan mahkota yang mencemaskan, bukan mahkota yang mematikan, ya, tetapi mahkota kehidupan. Saudara, itulah yaitu renungan kita. Oleh karena itu saudaraku, mari untuk ke depan kita tetap harus belajar setia kepada Tuhan, sungguh setia mengasihinya. Mungkin sekarang kita belum banyak pencobaan, tapi kita melihat banyak hal baru yang kita bisa kerjakan. Ketika dunia menghambat kita mencari Tuhan, banyak solusi. Saya bersyukur pada hari akhir-akhir ini bahwa dengan adanya kita ada rantai doa 24 jam, semua terlibat di dalamnya, ya. Semua terlibat. Cuma saya aja yang belum daftar, ya. Tetapi saya terlibat dalam doa. Setiap jam 3 sampai jam 4 saya tetap berdoa. Dan ketika saya dalam waktu lenggang saya tetap berdoa. Siapa yang terlibat? Ya, keterlibatan saudara di dalam rantai doa membuktikan bahwa itu suatu muncul di dalam jemaat militansi, ya, militansi iman untuk mencari Tuhan. Ada amin? Itu amin. Bukti dari militansi iman kita di dalam modifikasi kita di zaman ini, di zaman sekarang ini. Satu hal yang penting lagi, ketika gereja yaitu umat Tuhan yang berkumpul setiap minggu harus diadakan di gereja berkumpul. Kondisi seperti ini membuat kita itu bisa berputus asa. Bagaimana saya bisa bersekutu? Tetapi dengan adanya yaitu hangout ini, ya, ada video call jarak jauh. Ini bentuk suatu ibadah ya, di mana semua jemaat di sini hadir, ya. Kecuali yang hari ini tidak sempat masukkan, ya, tidak masukkan aplikasinya. Tetapi semua rindu untuk datang kepada Tuhan. Ini buktinya bahwa jemaat itu jemaatnya militansi. Walaupun di rumah masih mau bersekutu dengan yang lain, menyapa yang lain. Halo,
Salam, salam, salam. Luar biasa. Ini bukti militansi. Satu kali kelak nanti ada banyak hal lagi militansi yang lainnya. Ya, satu kali kita akan mengadakan satu grup doa, kesaksian yang memberikan kekuatan iman. Kesaksian satu di yang lain yang membangun iman kita. Dan itu akan terjadi. Artinya bahwa kita itu tidak akan pernah ketinggalan. Kalau Tuhan Yesus satu kelak datang, mungkin kita tidak bisa melihat kalau datangnya di Yerusalem, ya. Tapi kita dengan teknologi zaman sekarang, hari ini, detik ini juga, kedatangan Yesus di Yerusalem pun bisa kita lihat. Ada amin? Artinya seperti hari ini, saudara ada di tempat yang lain, saya ada di sini rumah Pak Agus, dan yang lain ada di tempat yang berpisah lagi yang lain. Tetapi kita hari ini bisa berkumpul. Kita melihat satu fokus, objek yang sama. Artinya bahwa kita itu bisa fokus, ya, pada suatu keyakinan iman. Kita bisa fokus ketika gereja itu fokus menjalankan suatu pelayanan bersama seperti ini. Saya yakin pengembalaan kita bukan berkurang, ya, akan bertambah. Amin. Kita akan menjadi jemaat yang militansi, jemaat yang sangat modern, super modern, dan kita menjadi jemaat yang luar biasa, ya. Saya kira saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, mari dimanapun kita berada, satu hal yang penting saya dengar kesaksian. Kalau kita satu kali ada ujian iman kita, belajarlah. Saya ingat apa yang diunggah oleh Pak Endro, kesaksian seorang keluarga yang mencari Tuhan dan mempertahankan iman sampai kematiannya, menyanyikan lagu Northern Back, tidak akan pernah mundur, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Mengasihi Tuhan Yesus perlu dimeteraikan. Karena ketika kita memeteraikan hati kita dengan Tuhan, mahkota kehidupan tersedia bagi kita. Bagi yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa, ya. Puji Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, ketika Engkau izinkan untuk kami bisa berbicara membangun iman jemaat Tuhan yang hari ini sedang ada di rumah masing-masing, karena ada keterbatasan di mana kami harus belajar mengekang diri Tuhan untuk menghindari banyak hal yang buruk terjadi. Dan Tuhan mengizinkan kami tetap bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian hari ini. Kemuliaan-Nya bagimu. Ketika mahkota Engkau sediakan, mahkota kehidupan, bukan mahkota senyap, bukan mahkota kematian. Karena kami mengasihi Tuhan luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan dan renungan yang Kau nyatakan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.